Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadinil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua yang insya Allah dirahmati Allah, terutama ketua DKM kita dan seluruh jajarannya. Tentu kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sore yang penuh berkah ini Allah pertemukan kita di tempat yang sangat mulia, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Para jemaah sekalian, kita bersyukur sampai hari ini Allah memberikan keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita mampu hadir dengan merasakan nikmat iman, merasakan nikmat Islam. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada qudwah kita, kepada junjungan kita, kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjaga keimanan kita. Para jemaah, hidup kita ini tinggal sekali lagi, tinggal 2 kali lagi ya. Hidup kita berapa kali lagi, Pak? 2 kali. Mati kita sekali lagi. Kita akan mati, setelah itu tidak akan pernah mati lagi. Jadi sesungguhnya kematian itu awal daripada kehidupan abadi. Kematian itu merupakan awal daripada kehidupan abadi. Kalau ingin abadi hidupnya, ya mati dulu. Insya Allah kita matinya cuma sekali lagi ini. Tapi hidupnya masih 2 kali, Pak. Sekarang dan yang akan datang. Makanya kita dilatih selalu mengingat kepada mati. Kelihatannya mati itu jarang diingat kecuali orang-orang yang ngaji, Pak. Hanya orang-orang pengajian ini yang suka ingat mati, Pak. Tapi orang-orang yang lain enggak. Apakah mungkin orang sedang jalan-jalan, rekreasi, senang-senang ingat mati? Enggak mungkin. Padahal kalau ingat mati itu merupakan alat kontrol kita untuk mengontrol diri kita. Saya yakin orang mau korupsi pun kalau ingat mati pasti nggak jadi, Pak. Orang mau berbuat jahat
berbuat maksiat, kalau ingat mati nggak jadi, Pak. Cuman sayang, orang ingat mati ini jarang sekali, kecuali di pengajian, kecuali dalam membahas sesuatu, atau kecuali kalau kita sering datang ke rumah sakit, itu baru ingat kematian. Tapi kalau biasa enggak. Itulah sebabnya para jemaah sekalian, Allah bertanya dalam Quran, atau paling tidak setiap mau tidur kita selalu diingatkan dengan doa yang kita baca, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mau tidur ingat mati, dengan namamu ya Allah kami ini bisa hidup, dengan namamu pula ya Allah kami ini mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur lagi diucap lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Saya tahu ini bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hal yang sepele, ibaratnya doa-doa yang pendek seperti ini sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya enggak di dunia ini ya, hanya sementara, sangat sementara. Ya siapa tahu ya, saya habis ceramah ini, ya bisa habis ceramah ini 20 tahun kemudian meninggal. Bisa itu terjadi. Ya, tapi nggak ngerti lah. Sebenarnya yang hadir ini juga saya nggak yakin masih lama. Kayaknya sudah, kelihatannya sih nggak ada yang lama lagi. Nggak sampai 100 tahun pasti kita habis. Termasuk yang ngomong. Ya. Itulah sebabnya para jemaah sekalian, Rasulullah SAW menasihati salah seorang sahabat yang masih muda, namanya Abdullah bin Umar. Ini hadis datang dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi. Ya. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar itu? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing. Orang asing itu kalau datang itu kira-kira lama apa sebentar? Sebentar. Ada orang asing itu. Habis itu pergi dia. Namanya juga orang asing. Au abirus sabil, atau jadilah kamu seperti orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu tujuannya mana? Nih, Bapak. Tujuannya mau ke Palopo misalnya. Mau Palopo dari Jakarta naik apa namanya? Pesawat sampai enggak, sampai Makassar berhenti dulu. Nanti dari Makassar naik mobil, jurusannya ke Palopo. Pasti lewat Maros. Di Maros turun dia, ngeteh dulu, minum dulu, ngobrol dulu. Habis itu meneruskan kemana, Pak? Palopo tujuannya. Jadi di Maros itu tadi itu cuma mampir doang. Atau seperti orang mau pergi ke Surabaya, kemudian mampir ke Kerawang, dia di sana duduk-duduk, ngobrol-ngobrol di Kerawang, makan-makan, minum-minum, habis itu jalan lagi kemana? Surabaya. Tujuannya ke sana. Jadi aw abirus sabil artinya atau seperti orang dalam perjalanan, seperti itu. Lalu Abdullah bin Umar sendiri berkata, "Idza amsayta fala tamdi sobah." Kalau kamu hidup waktu pagi, waktu sore, kamu jangan punya angan-angan pasti sampai pagi. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Wa idza asbahta fala tamtadiril masa. Ketika kamu hidup waktu pagi, kamu jangan berangan-angan sampai sore. Kenapa? Khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambil sehatmu itu untuk sakitmu, kemudian hidupmu untuk kematian. Jadi nasihat ini sudah 15 abad yang lalu, tapi masih lengkap kata-katanya, nggak ada yang dirubah. Coba orang-orang sekarang bikin pantun, ya, sore bikin pantun, sore pagi udah dirubah orang lain. Tapi ini dari Allah, dari Rasul. Ucapan Rasul itu merupakan wahyu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sikap perilaku Nabi itu wahyu. Wahyu itu pasti terjadi. Dan apa yang sedang terjadi kepada kaum muslimin hari ini, Rasulullah 15 abad yang lalu sudah tahu. Sudah tahu. Ya, akan terjadi apa itu Rasulullah sudah tahu. Maka kadang-kadang kematian ini kita remehkan, Pak. Padahal mati itu pasti. Yakin? Ya, mati itu pasti. Tapi banyak orang yang dipikirkan malah yang nggak pasti-pasti, Pak. Yang nggak pasti dipikirin, yang pasti malah enggak. Belum pasti dia jadi anggota DPR, yang mau dipikirin terus. Ya kan? Belum pasti kalau dia akan jadi orang kaya, tapi dipikirin terus. Tapi yang pasti itu mati. Ini saya kasih tahu Pak, mumpung nggak ada orang. Itu pasti, mati itu pasti, tapi malah nggak dipikirin. Yang dipikirin yang mana tadi? Yang nggak pasti. Coba lihat Qur'annya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat yang kedua ya Pak. Bener. Di Al-Ikhlas ini surat Al-Baqarah yang kedua ya. Di masjid saya Nurul Islam itu surat Al-Baqarah juga surat yang kedua Pak. Di Islamic Center juga sama. Saya pernah ke Singapura, itu surat Al-Baqarah ternyata surat yang kedua juga Pak. Waktu saya pergi ke Malaysia, saya buka-buka Al-Baqarah surat kedua. Waktu saya pergi ke Mekah juga sama. Jadi suratnya surat kedua itu surat Al-Baqarah. Berarti pengajian kita tingkat apa Pak? Dunia, bukan tingkat RT. Kan suka ada, ini pengajian tingkat RT, tingkat RW. Nggak bisa orang Qur'annya tingkat dunia Pak. Kalau ngaji Qur'an seluruh dunia sama nggak? Sama. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Betul Pak? Betul nggak? Mau jawab nggak lihat? Itu yang bawa apa itu? Mbak apa ya? Ketemu Mas? Surat Al-Baqarah ayat 28. Silakan dibaca artinya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi mati itu pasti Pak. Kaifa takfurun? Kaifa takfuruna billah? Kaifa itu bahasa pertanyaan, namanya bahasa istifham. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu sampai kafir kepada Allah? Bagaimana kamu sampai ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal kamu itu dulunya barang mati. Dari mati kami hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu akan dikembalikan. Pakai kalimat turja'un, dikembalikan. Ini jelas sekali para jemaah sekalian bahwa setiap kematian itu adalah pasti terjadi. Ya. Makanya para jemaah sekalian, ketika kita ingat kepada kematian ini, lalu kita bertanya kepada diri kita, apa yang akan kita bawa menghadap itu? Apakah kita ini sudah punya biaya untuk ke sana? Yang jelas tujuan ke akhirat itu kita tidak pernah tahu alamatnya. Alamatnya nggak tahu, jauh dan dekatnya kita nggak jelas. Tiba-tiba kita nekat Pak, ya, nggak punya ongkos, nggak punya biaya. Mau pergi kemanapun kalau nggak ada ongkos biaya, kira-kira hasilnya apa Bu? Belangsa ya Bu ya. Iya. Makanya ketika Rasulullah berpidato dengan pidato yang amat pendek, ya ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai segenap manusia, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum datang kematian. Bertobatnya sebelum datang kematian. Wabadiru bil a'mali sholihat qabla an tasghulu, dan hendaklah kamu segera beramal soleh
sebelum datang kesulitan. Jadi bertobat sebelum datang kematian, beramal soleh sebelum datang kesulitan. Wa asilu alladzi bainakum wa baina rabbikum, dan hendaklah kamu mengadakan hubungan antara dirimu dengan Tuhan kamu. Bikasrati dzikrikum bihi, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wa kasrati sedekah, banyak-banyak sedekah. Fi sirri wal alaniyah, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terang-terangan. Turzaku, niscaya kamu akan diberi rizki, ditambah rizkinya oleh Allah. Wa tungsoru, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah. Wa tujbaru, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kematian itu pasti, dan mati itu merupakan awal daripada kehidupan yang abadi. Para jemaah sekalian, di sini ada Bapak Masturi itu, masih saudara Pak Masturi mana? Kemarin keponakannya ya yang wafat Pak Haji Haryanto ya Pak. Itu ketua Masjid Nurul Islam, DKM Masjid Nurul Islam. Beliau itu wafat hari Senin kemarin. Beliau sebagai DKM, ketua DKM Masjid Nurul Islam di Balai Rakyat Pak. Banyak yang kenal karena dia itu sebagai bendahara Dewan Masjid untuk tingkat provinsi. Jadi dia mengurus sekitar 4.000 masjid di Jakarta ini Pak. Jadi Jakarta itu ada 4.000 masjid, ada 9.000 musola. Makanya kita nggak rela banget kalau Jakarta mau dijadikan Singapura Pak. Singapura nggak ada masjidnya. Kita kalau di Singapura mau sholat Jumat, apalagi sholat Jumat, sholat duhur aja susah. Jakarta 4.000 Pak. Ya. Nah itu Pak Haji Haryanto itu bendahara Dewan Masjid Indonesia DMI yang diketuai oleh Pak Yusuf Kalla gitu. Nah kebetulan masjid itu bareng-bareng dengan saya membangunnya, Pak Haji Haryanto. Kemarin meninggal dunia itu hari Senin. Mungkin saya selama ada kematian di Jakarta mungkin sekitar ratusan lah yang pernah saya datangi. Mungkin lebih kali, bisa saja ribuan Pak. Tapi belum pernah ada kematian seperti kemarin itu. Sangat-sangat mengagumkan. Jadi orang yang hadir ini luar biasa. Mungkin orang tahu lah Pak Haryanto itu orang yang baik banget Pak. Jadi hubungannya luar biasa. Itu dari pagi mayat itu disolatkan. Seandainya itu sholatnya bareng mungkin nggak cukup masjidnya. Jadi datang sholat pergi, rombongan pergi. Nah, ketika mau menyolatkan itu penuh itu masjid. Luar biasa. Saya belum pernah melihat seperti itu. Ya kecuali mungkin yang meninggal dunia itu Pak Kiai yang punya santri beribu-ribu mungkin ya. Nah, ini kan Pak Haji Haryanto yang sama-sama dengan saya. Saya saksikan begitu. Dan yang paling hebat lagi ketika mengantar jenazah ke kuburan. Yang mengantar ke jenazah ke kuburan itu mobil ambulannya ada 20 Pak. Ada 20 mobil ambulan. Jadi yang orang sampai nanya-nanya memang yang meninggal berapa? 1. 19 itu ngikutin. Sirenanya kayak apa itu? 1 aja pengeng, ini 19. Kalau bukan orang baik nggak mungkin kan. Mereka itu semua kehilangan. Itulah yang saya lihat itu begitu. Orangnya sederhana. Beliau seorang pensiunan dari Angkatan Laut bagian sipilnya. Dia ahli astronomi. Di mana-mana dia dibutuhkan orang. Ini mungkin yang mengukur kiblat itu mungkin dia ya di sini. Yang mengukur kiblat juga di sini. Yang mengukur kiblat, yang arah bulan segala macam dia itu. Memang ilmunya memang ilmu langka. Ya. Jadi saya mengenal beliau itu sekitar tahun 87 yang lalu. Baru kan berarti. 87 kan baru ya. Sekarang 2000 berapa? 2003. Dia masih jadi RT waktu itu.
Itu yang namanya Kampung Mangga itu masih rawa. Saya rumahnya di Kampung Bahari sana. Di Kampung Bahari, yang kata orang-orang itu gangnya gang terpanjang di dunia. Dari pasar masuk itu kan orang naik becak juga nggak bisa, jalan kaki susah, paling naik sepeda. Saya kaget, tiba-tiba Pak Haryanto datang ke sana. Waktu itu cuma dari RT biasa, tapi dia pegawai di Angkatan Laut. Dengan pakaian Angkatan Laut, ada orang yang ngajak, yang mendampingi dia. Orang itu bernama Pak Suryadi yang mengenal saya. Nah, saya ini sudah ikut kegiatan di Korup Mubalik Jakarta Pusat bersama Pak Kiai Haji Dalari Umar yang didirikan oleh Bapak Muhammad Nasir waktu itu. Jadi saya nggak jarang di Jakarta Utara ini, kegiatannya di Jakarta Pusat, kantornya di Roxy. Nah pas di rumah, tiba-tiba Pak Haji Haryanto begitu, kenalan, Assalamualaikum, nama saya Haryanto Pak. Oh iya, memang ada apa ini? Saya ini RT di sana. Saya pengen warga saya biar ngerti agama Bapak ajarin. Soalnya katanya di sana ngajinya itu sampai jam 12 malam Pak. Ngaji sampai jam 12 malam di Empang itu. Ya kalau pokoknya belum jam 12 belum pulang, belum kopinya belum ganti 5 kali, banteng kartunya berapa kali. Ngaji mengganteng-banteng kartu, cepret gitu. Ngajinya kayak gitu. Sekarang diganti Pak. Saya bilang, "Oh, saya siap ngajar, tapi dengan syarat yang ngaji harus Pak RT." Tuh. Itu tahun itu saya tetapkan di situ pengajian di Balai Rakyat itu yang ngaji harus RT. Kalau bukan RT saya nggak mau. Akhirnya Pak Haji Haryanto ini kemudian mengumpulkan 11 RT ngaji. 11 orang Pak, RT semua. Ya waktu itu belum ada namanya Iqra, belum ada ini ya pokoknya saya karang aja. Dikasih nama Al-Badar, Asuhan Latihan Baca Al-Quran Darul Arqam. Luar biasa, semangatnya kayak apa. Sampai terwujud punya masjid, sampai terwujud punya masyarakat yang luar biasa. Bahkan nama itu diganti Balai Rakyat, itu yang menamakan adalah Majelis Taklim kami. Itu tahun 87, 90 punya masjid, 95 menjadi yayasan dan seterusnya. Nah ini sejarah. Sejarah yang luar biasa ini ya ada keuntungannya karena beliau orang besar, beliau itu orang angkatan laut. Keuntungan saya ya, saya bisa kenal dengan tokoh-tokoh angkatan laut di Kuala Lamil, di mana lagi di Hidros, ya. Orang-orang angkatan laut yang hebat-hebat itu kalau mengadakan acara agama ya pasti saya duluan yang diminta. Orang Pak Haryanto ada di sana. Itu keuntungan saya. Saya dakwanya, ceramahnya bisa menembus itu semua kan. Tentara-tentara berapa itu. Wah, kalau mengadakan acara pengajian itu. Nah, begitu juga Pak Haji Haryanto. Mulai dekat dengan majelis ulama, dekat dengan dewan dakwah, ya dewan masjid ya karena bersama saya. Bahkan berkali-kali saya kenalkan dengan pembesar-pembesar itu. Bapak Muhammad Nasir, tahu kan? Perdana Menteri Republik Indonesia pada zaman Bung Karno. Ada Pak Safruddin Prawira Negara, ada Bapak Mr. Muhammad Rum. Itu akhirnya kita banyak kenal di sana karena kebetulan saya anggota Korup Mubalik Jakarta. Jadi dua-duanya saling ini Pak, saling mengisi. Tapi karena kecerdasannya yang luar biasa, itulah. Jadi kemarin ketika meninggal dunia Pak, saya melamun 11 RT itu sudah habis. Padahal 11 RT itu suami istri yang ngaji. Istrinya Sabtu pagi, suaminya malam Rabu malam. Sampai sekarang pengajiannya masih begitu. Tapi orang-orang itu udah nggak ada semua. Jadi 11 RT itu sudah habis Pak. Kemarin berarti yang terakhir beliau ini sebagai ketua kelasnya. Nah gurunya masih. Bagaimana nggak sedih ini? Saya terbayang, terrenung itu. Tapi saya sangat tersanjung dengan jamaah yang luar biasa. 11 RT itu dipersaudarakan. Kayak apa Pak? Kayak persaudaraan yang luar biasa. Itulah apa namanya? Pendidikan lewat pengajian itu.
Karena saya lihat itu ada masjid, kalau bangun masjid itu Pak, kalau nggak ngaji dulu repot. Di Semper itu kan ada perapatan Semper itu di situ berdiri masjid. Tahun 82 saya bersama-sama dengan orang sana. Mari kita mendirikan masjid. Berdiri cepat sekali, kira-kira setengah tahun sudah jadi. Tapi ketika menempati masjid itu, ketika mau ibadah mulai ribut. Sholatnya gimana, tarawihnya gimana, kan gitu. Nah itu pelajaran itulah yang saya ambil, sehingga ketika sebelum membuat Masjid Nurul Islam ngaji dulu. Makanya ketika jadi masjid tenang, satu paham, maksudnya satu komando gitu kan. Coba kalau tiba-tiba bangun masjid bareng-bareng gitu, ayo kita bangun, pasti semua orang pengen kan. Tapi nanti menempatinya itu Pak, kalau tidak satu guru pasti sulit gitu. Jadi banyak pengalaman yang saya ambil. Ya, 11 RT itu sudah tidak ada, satu pun nggak ada. Ada satu yang masih hidup, tapi beliau ada di Rorotan dan beliau tidak mungkin kesini lagi. Jadi habis. Saya teringat akan kata-kata Pak Muhammad Nasir ketemu dengan Pak Haji Arianto. Saya dan teman-teman itu, Pak Muhammad Nasir itu seorang pendiri negeri ini kan, yang memberi nama NKRI itu kan beliau. Negara Republik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan dari pemberontakan itu kan kemudian kembali lagi, itu Pak Nasir itu. Tapi hidupnya tahu nggak Pak Nasir itu, saudaranya datang dari kampung, pulangnya saja utang sama tetangga Pak Nasir untuk ngasih ongkos. Ki Haji Agus Salim itu punya 27 bahasa, pernah menjadi menteri luar negeri. Tapi setelah dia nggak jadi menteri luar negeri, dia kontrakan rumahnya isinya 8 orang anak. Jualannya apa? Bensin di jalan sana. Itu pejabat dulu begitu Pak. Master Muhammad Rom yang namanya sangat terkenal. Ketika dia itu konferensi meja bundar ya, Rom Ryan itu pakai jasnya pinjaman Pak. Dia menang menghadapi Rom Ryan. Kalau lihat rumah tangganya seperti apa? Sangat sederhana. Itu tokoh-tokoh yang begitu. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya pejabat tinggi itu. Kalau pensiunan udah beda lagi Pak. Itu karena apa? Karena ajaran agama yang mereka yakini. Makanya Pak Muhammad Nasir begitu akrab dengan anak-anak muda. Ingat, Islam itu adalah, dia katakan, patah tumbuh, hilang berganti. Jadi kalau bisa katanya jangan sampai patah belum ada tumbuh. Sebelum patah harus sudah tumbuh, sebelum hilang sudah ada gantinya. Jadi patah, tumbuh, hilang berganti. Nasihat itu saya jaga. Apa maksudnya ini? Beliau ceritakan begini, Rasulullah itu ketika wafat segera dikubur nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena nunggu pemilu. Nabi Muhammad SAW wafat, tapi nggak segera dikubur karena pemilu dulu Pak. Pemilihan umum calonnya ada 2. Dari Muhajirin calonnya adalah Abu Bakar. Dari Ansor calonnya adalah Sa'ad bin Ubadah. Itu calonnya. Tapi Abu Bakar yang jadi kepilih. Setelah Abu Bakar kepilih, baru Rasulullah dikuburkan Pak. Itu kan bikin orang ramai pada waktu itu. Umat Islam itu goncang. Karena apa benar Rasulullah itu wafat? Rasul itu wafat apa enggak sebenarnya? Sayyidina Umar yang keberatan. Jangan ceritakan kalau Nabi Muhammad meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Sayyidina Umar tidak mau kalau berita kematian Nabi ini sampai kemana-mana. Kenapa? Karena orang-orang Romawi dan orang Persia sudah siap untuk menghancurkan Islam. Kalau mereka tahu bahwa Nabi Muhammad wafat, mereka menyerang. Bagaimana itu? Itu pikiran Umar sebagai darah militer. Tapi berbeda dengan Abu Bakar. Dia tahu orang-orang ini gelisah. Sebenarnya Nabi Muhammad sudah wafat apa belum? Maka Abu Bakar pidato Pak. Pidatonya pendek. Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata.
Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu. Wahai segenap manusia, ketahuilah, siapa di antara kalian yang pernah menyembah kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya hari ini beliau telah meninggal dunia. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Allah, innallaha hayyun la yamutu, sesungguhnya Allah itu hidup terus, tidak akan pernah mati. Pidatonya Abu Bakar begitu untuk meleram ini ya, supaya menenteramkan jawabannya. Kalau Sayyidina Umar enggak. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal? Aku penggal lehernya. Tapi Abu Bakar beda jawabannya. Siapa yang pernah menyembah Nabi Muhammad, hari ini beliau meninggal dunia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu. Siapa yang menyembah kepada Allah, hari ini dia akan selalu hidup sampai kapanpun. La yamutu, tidak akan pernah mati. Habis itu kemudian Abu Bakar baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Suratnya surat Ali Imran. Silakan dibuka, Pak. Surat Ali Imran ayatnya 144. Jadi Abu Bakar habis pidato itu langsung membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 144. Gimana bunyinya? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Udah ketemu. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, 144. Udah Mas, artinya Mas. Muhammad itu, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan pada orang yang bersyukur. wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu para rasul-rasul sebelumnya. Ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Lut, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Semua sudah meninggal kecuali Nabi Muhammad. Lalu Allah bertanya, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Kenapa Nabi dibunuh? Ya. Apa imma ta'aw qutilan qalabtum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang alias murtad? Nabi bisa dibunuh nggak, Pak? Bisa. Kenapa? Karena Nabi panglima perang. Nabi itu memimpin perang 27 kali. Langsung dia pimpin. Namanya perang Ghazwah. Yang dipimpin berganti-ganti dengan para sahabat-sahabatnya, namanya perang Syariah. Jumlah perang 80 kali. Nabi sebagai panglima perang 27 kali. Tapi orangnya nggak tegaan. Jangankan pernah membunuh orang, membunuh nyamuk pun nggak pernah Nabi. Itu hebatnya Rasulullah. Maka Allah bertanya, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia ada wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'a. Barang siapa yang berbalik ke belakang, bagi Allah tidak rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang bersyukur. Itu suratnya surat Ali Imran 144. Itu yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar ketika habis berpidato. Jadi ketika Nabi dikubur berarti sudah ada gantinya. Patah, tumbuh, hilang, berganti. Jadi Pak Haryanto itu waktu sakit kemarin, setengah bulan sebelumnya dia sudah menunjuk penggantinya.
Kayaknya ada firasat. Sudah menunjuk penggantinya yang akan menjadi penggantinya. Dan pada saat dia ditunjuk, saya juga menyaksikan, saya juga setuju. Memang firasat sudah tahu kali bahwa tidak akan panjang lagi umurnya. Akhirnya alhamdulillah Nurul Islam sudah ada penggantinya. Persis ini yang saya ceritakan ini. Jadi intinya bagaimana Pak? Mati itu pasti. Tapi banyak orang yang memikirkan yang tidak pasti. Ya. Dan mati itu apa? Merupakan apa? Kematian itu merupakan awal kehidupan yang abadi. Kalau pengen hidup abadi, mati dulu Pak. Kita tidak akan pernah abadi, kita akan tua dan akan mati. Tapi nanti kalau sudah mati, kita tidak akan pernah mati lagi. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Dan semoga kita juga menyadari hanya orang yang suka ngaji lah yang ingat mati. Yang suka bersolek bagaimana ingat mati. Apalagi suka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga ada manfaatnya Pak ya. Ini udah bunyi aja tititnya ini. Udah selesai masuk Isya. Ada yang mau nanya? Silakan Pak. Kiat-kiat untuk mengingat mati itu sebetulnya ada satu lagunya, yaitu kita sering jarak kubur itu bisa. Itu ya. Suratnya apa Pak? Surat apa yang menjelaskan begitu? Namanya surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabur. Itu yang nyuruh, bukan orang, itu yang nyuruh Allah. Bermegah-megah sehingga kamu lupa bahwa dirimu bakal masuk ke lubang kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau kita sering ke alam ke kuburan, insya Allah kita ingat mati. Tapi kuburan di Jakarta kadang-kadang nggak bawa pengaruh ya Pak ya. Orang pacaran di situ. Ya namanya nggak beriman gitu. Ini kan bicara orang beriman. Orang beriman itu duduk ingat mati, ke kuburan ingat mati. Ini saja Pak yang bisa disampaikan.